Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebelum kita melakukan aktivitas berkebun, untuk kegiatan hari ini akan melakukan proses penyemprotan sekaligus pemupukan ya. Sebelumnya saya ngasih makan dulu kucing ya. Kucing ini setia sekali ya menunggu kebun di sini. Yaitu baunya sudah tidak berbau kotoran sapi, jadi baunya sedikit wangi. Kemudian selanjutnya kita ambil airnya nih, kita ambil, kemudian kita masukkan ke air yang air bersih ya. Ini kurang lebih untuk takarannya 20 liter, 2 gayung ini cukup lah. Gulma ya teman. Jadi untuk pepaya ini usahakan harus terbebas dari gulma ya, rumput-rumput ya tuh ya. Ini harus dibersihkan ya. Ya, kita bersihkan dulu ya kawan. Ya sambil liburan ya, nih di hari Sabtu kebetulan hari libur, dan hari Minggu aktivitas saya berada di kebun. Ya, kira begini ya teman. Ini sudah bersih. Kemudian kita lakukan proses pemupukan. Untuk pemupukan sendiri ya dilakukan jangan terlalu dekat dengan batang ya, karena akarnya pada prinsipnya sudah melebar ya. Oke. Waktunya makan siang, Memeng ya. Ini Memeng ya, makan siang Meng. Lagi makan lagi Memeng.
Ya kawan ya, ini alhamdulillah walaupun tanpa menggunakan pupuk kimia, tapi pertumbuhannya tidak kalah jauh dengan yang menggunakan pupuk kimia ya. Alhamdulillah karena saya mencoba menggunakan pupuk kompos ya, pupuk buatan sendiri yang ada di sekeliling kita ya, dengan maksud supaya unsur hara yang ada pada tanah tidak terganggu ya, dan sedikit menghemat dari kos pengeluaran pupuk. Apalagi sekarang, mohon maaf, pupuk kimia sudah sedikit langka ya yang subsidi, sehingga bagi kawan-kawan yang mempunyai lahan atau untuk berkebun jangan kecil hati, kita tetap semangat walaupun dengan menggunakan pupuk kompos, pupuk buatan sendiri. Alhamdulillah hasilnya tidak kalah jauh dengan yang menggunakan pupuk dari toko ya kawan. Jadi intinya kita tetap bersemangat. Ini hasilnya. Jadi emang perlu digarisbawahi bagi para petani pemula ya seperti saya. Ini sebagai bahan pengalaman juga. Kalau mau bertanam, yang terlebih dahulu adalah kita persiapan dulu pupuk ya. Jangan sampai kondisinya seperti ini ya. Ini kurang maksimal pupuknya ya. Sehingga harus benar-benar kita yakinkan dulu pupuknya, kesediaan pupuk ya. Setelah itu baru kita koordinasi juga dengan tersedianya penerima ya atau pasar ya. Nah, sampai nanti pada saatnya kita sudah panen, kita kebingungan dalam proses penjualannya ya. Ini juga harus kita perhatikan ya kawan. Nah, kalau sekedar tanam mungkin semua orang juga bisa ya. Tapi biasanya kendalanya itu di pemasaran ya. Kecuali kalau kita sudah punya jongkok atau pasar sendiri ya. Itu mungkin tidak terlalu repot ya kawan. Dapur untuk jarak tanam sendiri ya di sini sebenarnya kurang ideal ya. Idealnya itu 3 meter ya, supaya akar yang bawah ini bisa kena matahari ya. Kalau terlalu berdekatan ini kurang bagus ya kawan. Nah, ini alhamdulillah tumbuhannya sudah mulai kelihatan walaupun belum maksimal ya kawan. Ini tahap yang pertama ya sudah kelihatan. Nanti tahap kedua ini dari sini ke atas ya. Jadi emang untuk tanaman pepaya sendiri ini tumbuhnya itu bertahap ya kawan. Idealnya itu dari bawah ya, karena kemarin kita waktu tanam itu musim kemarau sehingga pertumbuhannya sedikit terganggu ya. Jadi ini eh, kurang maksimal lah. Memang bagusnya itu waktu musim tanam itu musim kemarau ya, sehingga kita tidak repot untuk persiapan airnya. Ya bagusnya itu buahnya seperti ini ya kawan semuanya nih. Ini cukup lumayan lah, sekitar 1 kilo kurang lebihnya. Jadi sedang ya. Jadi memang pupuknya ini mohon maaf kurang maksimal ya.
Ini ambil mulus ya. Mudah-mudahan tidak kena. Ini kalau di bawah emang ini cukup mungkin ini serapan pupuk dari atas ya turun ke bawah, sehingga sedikit cukup lumayan. Ini mestinya akarnya kelihatan ya, jangan sampai ketutup ya kawan, supaya pertumbuhan batangnya juga bagus nih. Jadi jangan dikubur. Ini di bekas pohon bambu, alhamdulillah cukup subur. Ini contoh yang cukup bagus ya kawan. Ini walaupun tidak terlalu banyak pupuk, karena dulu nih di sini ada pupuk dasar ya, sapi yang sudah difermentasi, sehingga alhamdulillah ini sampai ada yang 2 ya kawan. Ini maaf 3 ya, 1 2 3 ya. Ini menandakan bahwa kondisi tanah subur ya, pupuknya maksimal ya. Maka dari itu mungkin ini sebagai referensi aja, usahakan pupuk harus seimbang ya. Bahkan yang bagus itu karena gedang ini, pepaya ini membutuhkan pupuk yang cukup banyak ya kawan. Rata-rata 2. Ya ini mestinya dikasih semprot ya.
Ini kurang bagus. Jadi emang pertumbuhannya tidak sama ya kawan, tergantung dari posisi tanah dan nutrisi yang ada ya. Kalau nutrisinya bagus, insya Allah pertumbuhannya bagus ya. Nah, ini bekas pohon bambu ya, alhamdulillah. Walaupun batangnya kecil, tapi buahnya cukup lebat ya. Ini baru berusia sekitar 4 bulan ya. Oke ya, terima kasih pada temanku semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini. Bukan maksud pamer atau menggurui. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi yang motivasi buat kita semuanya untuk tetap berkarya dalam dunia pertanian. Dan mohon maaf dan mohon masukannya para senior karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.